Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kuasa perkataan. Dan saya berdoa perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan otoritas, perkataan yang mengubah, bahkan perkataan yang membawa kehidupan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kuasa perkataan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, dikatakan kalau kita mau melihat hari-hari yang baik. Saya percaya saudara merindukan hari-hari saudara adalah hari-hari yang baik. Keluarga saudara mengalami hari-hari yang baik. Setiap kita menginginkan hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang baik. Bagaimana caranya? Dengan menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saudara, kalau kita nggak menjaga lidah kita dari yang jahat, kita sembarangan bicara hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maka yang kita alami, yang kita hadapi adalah hari-hari yang buruk, hari-hari yang tidak baik. Untuk itu tergantung bagaimana kita menggunakan perkataan kita. Bagaimana perkataan kita? Apakah yang baik atau yang buruk? Saudara, jangan main-main dengan perkataan. Berapa banyak orang berkata, just kidding, hanya bercanda. Tapi dia nggak tahu candaannya yang menyakitkan itu telah melukai seseorang yang menurut dia itu bercanda, tetapi orang itu sudah terluka, orang itu sudah kecewa dengan perkataannya, dan tidak sedikit kemudian orang itu menjadi hancur kehidupannya hanya karena perkataannya, dan dia dengan gampang berkata itu cuma bercanda. Bayangkan saudara, jangan main-main dengan perkataan. Hidup dan mati ditentukan oleh perkataan. Jangan main-main saudara. Iblis, dia menantikan perkataan-perkataan yang buruk dari saudara, sehingga itu dia tudingkan atas kehidupan saudara. Jadi jangan main-main. Perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang membangun, itu Tuhan bekerja. Tapi perkataan-perkataan yang buruk, iblis akan bekerja. Jangan main-main saudara. Satu kali ini menjadi satu pembelajaran untuk kita. Saya mengenal seseorang. Orang ini adalah orang yang sangat berprestasi. Orang ini orang cerdas.
dan tidak main-main pendidikannya di universitas bergengsi. Dan orang ini lulus dengan nilai yang terbaik. Dan orang ini mengambil penerbangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia selesai pendidikan, lalu kemudian dia mencoba melamar kerja. Dan setelah dia melamar kerja, memang dia bekerja dan mungkin hasilnya masih kecil, gajinya masih kecil. Karena tidak semua orang kemudian langsung mendapat gaji yang besar segala macam. Ada orang memang berbeda-beda prosesnya, perjalanannya. Nah, ini orang dia di universitas yang bergengsi, biaya kuliahnya mahal, tapi dia bekerja dengan gaji yang kecil setelah dia lulus. Saudara, kemudian orang tuanya mengata-ngatai orang ini dengan berkata yang tidak baik. Masakan kamu dikuliahkan begitu tinggi, biaya begitu mahal, universitas bergengsi, tapi kamu gajinya, kerjanya cuma begini. Jadi kata-kata negatif ditimpahkan atas dia. Kata-kata yang jelek, kata-kata yang membuat dia down. Dan itu mengguncang kepribadiannya dan membuat dia linglung. Sampai kemudian dia mengalami kehidupan yang sangat menyedihkan. Yang pintar, kuliah di universitas bergengsi, tapi hanya karena belum waktunya dia masih berproses, kemudian orang tuanya mengata-ngatai dia. Akhirnya stres, saudara. Akhirnya depresi dan sakit, saudara. Nah, saudara bayangkan, saudara, betapa mengerikan. Dan perkataan itu keluar dari orang terdekat dalam hidupnya, yaitu orang tuanya sendiri. Saudara bisa bayangkan, yang harusnya dia ini menjadi bintang, bersinar, tapi kemudian menjadi down mentalitasnya hanya karena perkataan orang tuanya. Saudara, tidak semua orang kuat mentalnya. Jadi kita nggak bisa menyapu ratakan semua orang, saudara. Mungkin sama si A, sekasar apapun omongan kita, orang itu mungkin biasa saja. Tapi jangan coba-coba untuk si B. Itu bisa menghancurkan mentalitasnya. Dan ini yang terjadi, saudara. Akhirnya down. Akhirnya stres, depresi, dan jatuh sakit, saudara. Dan tadinya akan membanggakan keluarganya, kemudian menjadi beban, saudara. Dan sangat menyedihkan. Setiap hari hanya begitu-begitu saja, lalu lalang, pikiran kosong. Dan itu sudah lama, saudara, begitu. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, semarah-marahnya engkau, sekecewa-kecewanya engkau, selucu-lucunya bercandaanmu, hati-hati dengan perkataan saudara. Perkataanmu punya kuasa. Perkataanmu bisa membangun, bisa meruntuhkan. Perkataanmu bisa membawa kesembuhan, bisa juga mendatangkan sakit penyakit. Perkataanmu bisa menjadi berkat, bisa juga mendatangkan kutuk, saudara. Perkataanmu bisa membawa kehidupan, bisa juga membawa kematian. Untuk itu, pilihlah kata-kata yang membangun.
Pilihlah kata-kata yang membawa kesembuhan. Pilihlah kata-kata yang membawa berkat. Pilihlah kata-kata yang membawa kehidupan. Sehingga lewat hidup saudara, nama Yesus dipermuliakan. Saudara ingat saudara, sekalipun engkau bercanda, kalau itu kata-kata buruk, kata-kata negatif, maka engkau harus bertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada perkataan yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu, hati-hati dengan perkataan kita saudara. Dan saya berdoa, perkataan saudara adalah perkataan yang membangun. Perkataan saudara adalah perkataan yang membawa kesembuhan. Perkataan saudara adalah perkataan yang membawa berkat Tuhan. Perkataan saudara adalah perkataan yang membawa kehidupan. Sehingga saudara, Anda akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Anda akan melihat berkat Tuhan dilimpahkan. Sebab perkataan saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau tetap sabar terhadap kami. Jatuh bangunnya kami dalam berkata-kata, Engkau tetap setia menyertai kami. Hari ini kami memohon ampun untuk setiap perkataan-perkataan negatif yang mungkin dalam ranah bercanda sekalipun, kami minta ampun Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kami, maka seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya hari ini Tuhan adalah hari yang penuh dengan kuasa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan sepanjang tahun ini kami akan melihat, merasakan, menikmati kuasa dan berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.